Ini adalah info terbaru pengobatan alternatif Ibu Ningsih Tinampi. Peraturan baru saat pandemi Corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Era Masa. Kali ini saya akan memberikan info update terbaru dari pengobatan alternatif Ibu Ningsih Tinampi saat pandemi Corona. Kemarin, tanggal 10 Juni dan 13 Juni 2020, saat saya ke rumah Ibu Ningsih Tinampi, saya mendapatkan beberapa informasi yang sangat penting bagi pasien yang hendak berobat ke rumah beliau. Ada beberapa informasi penting, antara lain sebagai berikut. Sebelum beberapa hal tersebut saya infokan ke kamu, saya ingin kamu subscribe channel Era Masa dengan cara klik tulisan subscribe warna merah dan nyalakan belnya agar kamu dapat info terbaru dari channel ini. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Perlu digarisbawahi, info ini saya dapatkan langsung dari Ibu Ningsih ketika tanggal 10 dan 13 Juni 2020 saat saya hendak survei ke tempat beliau untuk berobat. Saya pribadi dan bahkan pegawai setempat kurang tahu persis peraturan terbaru saat pandemi ini berlangsung sampai kapan. Dan mungkin peraturan sebelumnya akan diterapkan setelah pandemi ini berakhir atau kondisi sudah aman. Seperti yang kamu tahu, bahwa pandemi COVID-19 ini telah membuat seluruh penduduk dunia resah dan otomatis membuat aturan new normal. Begitupun juga di Indonesia, aturan new normal telah diselenggarakan untuk mencegah corona menyebar luas. Seperti halnya di tempat pengobatan Ibu Ningsih Tinampi. Pihak Ibu Ningsih Tinampi yang jelas telah merombak sejumlah peraturan baru saat pandemi ini terjadi untuk mencegah corona menyebar luas. Menurut saya, peraturan baru ini sangat tepat, mengingat pasien Ibu Ningsih datang dari berbagai daerah di Indonesia, dan bahkan ada yang datang dari luar negeri. Apa saja info dan peraturan-peraturan baru itu? Berikut ringkasannya sesuai pengalaman saya kemarin. Sistem pendaftaran privasi, yaitu sistem pendaftaran baru saat pandemi ini terjadi. Jadi pasien akan langsung ditangani oleh Ibu Ningsih Tinampi pada saat itu juga. Jadi pasien harus juga dibawa pada saat mendaftar. Ada beberapa hal yang perlu diketahui pada sistem privasi ini, yaitu biaya pendaftar kurang lebih 1,5 juta rupiah dan maksimal pendaftar 30 pendaftar saja per hari. Jadi saran saya, jika kamu ingin berobat saat musim pandemi ini, hendaknya kamu berangkat awal untuk mendapatkan nomor pendaftaran dan mengantisipasi nomor pendaftaran habis pada hari itu. Pendaftaran reguler telah ditiadakan sementara. Jadi, bagi pasien yang hendak mendaftar reguler sudah tidak bisa. Sampai kapan? Saya juga kurang tahu. Dan ketika saat itu saya bertanya ke pegawai Ibu Ningsih, mereka juga menjawab tidak tahu. Bagaimana bagi pasien yang sudah mendaftar sebelum ada COVID atau bagi yang sudah mendaftar tahun sebelumnya? Otomatis akan juga dihapus karena ada peraturan tersebut. Kecuali bagi pasien yang sudah terdaftar dan sudah melakukan konfirmasi pendaftaran. Bagi pasien yang sudah melakukan konfirmasi pendaftaran, langsung bisa ikut berobat. Tapi, bagi pasien yang sudah mendaftar sebelum ada COVID atau bagi pasien yang sudah mendaftar tahun sebelumnya, yang sudah melakukan konfirmasi pendaftaran, itu pun juga dibatasi, hanya bisa mengikuti pengobatan untuk 5 pendaftar saja. Karena yang diutamakan adalah pasien pendaftar privasi. Sistem pengobatan 2 kloter. Loket akan ditutup jika sudah terkumpul 30 pendaftar pada hari itu. Menurut mbak-mbak bagian pendaftaran, kloter pertama pengobatan dilaksanakan pukul 4 sore. Tapi kemarin sepengalaman saya, saat saya di lokasi pengobatan dilaksanakan kurang lebih pukul 2 siang sampai pukul 4 lebih sedikit.
Dan kloter kedua dibuka setelah maghrib sampai selesai. Di sana kamu akan ditawari mau sewa kamar atau tidak. Jika kamu ingin menyewa kamar, ada biayanya. Pengalaman saya pada waktu itu ada pilihan kamar, ada yang 150.000 dan juga ada yang 200.000. Tentunya sesuai dengan fasilitas yang ada. Oke, seperti itu saja yang dapat saya infokan ke kamu. Ada kurang lebihnya saya minta maaf ya. Info yang saya sampaikan ini tidak selalu menjadi patokan dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan Ibu Ningsih Tinampi dan seluruh pegawainya. Namun, itu adalah fakta info yang sudah saya alami sendiri saat berobat di tempat Ibu Ningsih Tinampi saat pandemi ini. Untuk lebih jelasnya, saya sarankan kamu langsung saja ke tempat beliau untuk mendapatkan info terbaru. Semoga dapat menjadi referensi dan menjadi manfaat. Please subscribe, like, dan komen jika ada hal yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.